Nah, kebanyakan dalam pernikahan sekali lagi tantangan bagi istri adalah bisa tunduk sama suaminya. Oh, berat. Banyak penyebab kenapa istri atau perempuan sulit tunduk sama laki-laki. Salah satunya, pertama, wanita yang terlalu dominan. Ada wanita yang tidak terkalahkan seperti Madam Thatcher gitu ya. Gak bisa tunduk sama laki-laki, selalu jadi komandan. Istri yang terlalu dominan sulit dikalahkan. Yang bisa mengalahkan dia adalah suami yang lebih dominan. Nah, itu terjadi dalam hidup kami. Kalau bicara soal jodoh, apa yang kamu cari? Istri atau pacar? Saya ingat ada pepatah bilang gini, kalau cari pacar, cari yang cantik. Tapi kalau cari istri, cari yang baik. Laki-laki bilang, kok gak ada yang amin? Gak mau Bu Heni, maunya baik dan cantik. Tapi kalau suruh pilih, gak cantik-cantik banget tapi baik. Ada yang cantik tapi gak baik, pilih mana? Pilih yang baik, yang benar. Yang teriak baik paling kenceng itu yang saya tahu dia sukanya cewek cantik. Amsal 31 ayat 30. Baca sama-sama. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Siapakah penulis Amsal? Raja Salomo. Raja Salomo punya istri berapa? 300. Katakan wow. Gundik berapa? 700. Total berapa? Ceceng. 1000. Kira-kira pengalamannya banyak gak? Raja Salomo kaya gak? Udah pasti dapat yang top gak? Dan dia bilang gini, kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nasihat Raja Salomo adalah gini, kalau kamu cari istri, jangan cuma cari yang cantik. Tapi harus cari yang baik. Jangan cari yang cantik luarnya aja. Karena waktu kita nikah, saya udah sering bilang, kita nikah itu gak cuma sama kulit luarnya. Tapi kita nikah itu sama isi dalamnya. Yang artinya karakternya. Mungkin ada istri yang gak terlalu cantik. Tapi dia pinter dandan. Jadi kelihatan cantik anyway. Lagi pula kalau kalian berduit, tinggal bayar makeup artis. Ada amin? Tinggal dipermak, istrinya dibawa ke Korea. Saya dibawa ke Korea sama Jojo udah 2 kali, tapi balik-balik masih sama istrinya ya. Apa yang mau dirubah ya kan? Kalau kamu cari suami juga sama, jangan cari yang gantengnya aja, harus cari yang ganteng dalamnya juga. Kriteria wanita atau istri yang baik seperti apa? Yang pertama, wanita atau istri yang baik itu dilihat dari tingkah lakunya dan kehidupan ibadahnya. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Lihat, istri yang baik itu yang bisa tunduk sama suami. Artinya apa? Yang bisa menghargai suaminya. Laki-laki bilang, amen. Yang masih jomblo atau single perlu dengar. Jangan nikah sama perempuan yang gak bisa menghargai kamu. Karena di dalam pernikahan kebanyakan yang jadi tantangan bagi istri-istri adalah tunduk sama suami. Berat. Istri-istri bilang, amin dong. Berat. Saya kasih tahu ya, kalau firman Tuhan itu sampai ditujukan sama istri-istri berarti memang berat. Tapi penting. Bicara soal tunduk, bicara soal penghargaan. Bagaimana di dalam hubungan harusnya perempuan harus bisa menghargai laki-laki, demikian juga laki-laki harus bisa menghargai perempuan. Nah, kebanyakan dalam pernikahan sekali lagi tantangan bagi istri adalah bisa tunduk sama suaminya. Oh, berat.
Banyak penyebab kenapa istri atau perempuan sulit tunduk sama laki-laki. Salah satunya, pertama, wanita yang terlalu dominan. Ada wanita yang tidak terkalahkan seperti Madam Thatcher gitu ya. Gak bisa tunduk sama laki-laki, selalu jadi komandan. Istri yang terlalu dominan sulit dikalahkan. Yang bisa mengalahkan dia adalah suami yang lebih dominan. Nah itu terjadi dalam hidup kami. Saya terlahir independen, mandiri. Dari umur 10-11 udah mandiri. Bayangin, umur 18 udah cari duit sendiri. Udah terbiasa ngambil keputusan sendiri. Jadi kayak ibarat orang gak butuh laki-laki. Nah nikah sama suamiku yang notabene anak mami. Apa-apa mesti diurus. Sebenarnya cocok. Karena saya mandiri, suka ngurus. Jadi dia tak urus, betul? Sebenarnya punya istri yang suka ngurus suami itu enak. Saya yakin suami-suami yang istrinya gak pernah siapin sarapan akan bilang amin dalam hati. Tetapi istri yang terlalu mandiri, pintar, bisa kerja, bisa punya penghasilan yang lebih tinggi, sulit tunduk sama suami. Nah istri yang tinggi hati, karena prestasi, penghasilannya lebih tinggi. Istri yang berasal dari keluarga yang lebih kaya, lalu nikah sama pria yang maaf dari keluarga sederhana, biasanya sulit tunduk. Saya udah konseling beberapa couple, ujung-ujungnya cuma satu. Istrinya anak orang kaya, suaminya orang biasa. Sulit tunduk. Apalagi kalau dari pihak mertua, sang istri masih dapat support bulanan dari orang tuanya. Ini gak akan tunduk sama suaminya. Makanya firman Tuhan berkata, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka keduanya jadi satu daging. Orang tua ikut campur ini masalah. Istri sulit tunduk selama orang tua yang kaya masih support dia. Karena dia akan lebih dengar mama papanya daripada suaminya. Bahkan ada yang sampai orang tuanya suruh anak perempuannya ceraikan suaminya. Bawa anak-anaknya pulang. Orang tuanya kaya, orang tuanya yang hidupi. Wah ini enggak alkitabiah. Kalau ada yang begitu bertobatlah. Istri yang sulit tunduk sama suami adalah istri-istri yang susah sekali mengampuni. Namanya orang nikah pasti pernah bikin salah. Amin. Nah kalau kita enggak murah hati dan enggak suka ngampuni, biasanya enggak akan tunduk sama suami yang udah pernah bikin salah. Lalu apalagi yang bikin wanita sulit tunduk? Suami yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi seperti apa? Kata abah berasal dari kata sumber. Yang artinya harusnya suami jadi sumber pencari nafkah di keluarga. Nah suami yang tidak berfungsi sebagai sumber, tidak berfungsi sebagai imam dalam rumah tangga, biasanya tidak dihargai istrinya. Apalagi kalau enggak jadi teladan, cuma pintar ngomong doang. Misalnya di luar kelihatan rohani, tapi di rumah enggak pernah ngajak anak istri doa. Gak pernah ngedidik anak-anak firman Tuhan. Pasti istrinya sulit tunduk. Karena istri yang paling tahu kelemahan suaminya. Nah bagaimana caranya jadi perempuan yang kita bisa tunduk sama suami kita? Harus lewat proses. Kalau ada yang sudah terlanjur, ya gimana Bu Heni? Saya kayak Bu Heni. Mandiri, bisa cari kerja, bisa cari uang sendiri. Saya gak perlu suami saya. Nah gimana caranya Bu Heni? Bertobat. Karena firman Tuhan berkata, istri itu harus tunduk sama suami. Artinya harus menghargai.